Saya mulai ya. Oke semuanya. Halo, suaranya jelas? Suara saya kedengaran jelas nggak? Eh, Oke, saya mulai aja ya. Soalnya waktunya juga ini terbatas. Masih di sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini masih di bab besaran dan satuan. Oke, masih di bab besaran dan satuan. Kita malam ini akan belajar tentang tangga konversi satuan. Sebelum itu kita harus tahu ya, tangga konversi satuan itu apa? Apa itu tangga konversi? Tangga konversi yaitu tingkatan nilai dari satuan. Dibuatnya tangga konversi agar kita mudah untuk mengingat perbandingan nilai antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Dan tangga konversi itu ada 4 macam. Tangga konversi ada 4 macam. Yang pertama, tangga konversi satuan panjang. Yang kedua, tangga konversi satuan massa. Yang ketiga, tangga konversi satuan luas. Yang keempat, tangga konversi satuan volume. Yang kemarin saya post PDF di grup itu tentang tangga konversi satuan panjang ya. Tapi kita malam ini akan belajar lebih banyak, tidak hanya di tangga konversi satuan panjang, tapi massa, luas, dan volume juga. Yang pertama, kita buka ya. Sebentar, saya perbesar dulu. Ya, kelihatan kan? Kelihatan atau tidak? Gimana teman-teman? Kelihatan? Saya perbesar gini dulu aja ya. Di tangga konversi satuan panjang, ini dia. Kita punya tangga konversi satuan panjang di sini. Nah, ini dia. Kemarin sudah saya bikin PDF-nya, tapi malam ini saya nggak kelihatan. Saya perbesar ya. Sudah kelihatan kan? Sebentar. Sudah. Oke. Di sini ada ini adalah tangga konversi satuan panjang. Yang paling atas nih ada kilometer, terus hektometer, di bawahnya lagi dekameter, di bawahnya lagi meter, di bawahnya lagi desimeter, di bawahnya lagi sentimeter, kemudian yang paling bawah ini milimeter. Bisa diingat? Ada kilometer, hektometer, bawahnya lagi dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bisa diingat kan? Macam-macamnya apa? Terus di sini ada penjelasan. Di dalam tangga konversi satuan panjang ini, setiap dia sebentar. Bentar. Setiap dia yang atas, setiap dia turun tangga satu tingkat, nilainya, aduh ini kegedean ya. Setiap turun tangga satu tingkat, nilainya dikalikan 10. Berarti setiap dia naik satu tingkat, saya kasih panah ya. Duh, ininya juga biru lagi nih ya. Bentar. Pokoknya setiap naik satu tingkat, tangga konversi panjang ini dia dikalikan 10.
Contohnya, kalau dia dari meter, dia mau naikkan ke dekameter, dia kali 10. Kalau dinaikkan lagi, dia kali 10 lagi, kayak gitu. Saya punya contoh di sini. Mungkin kita bisa latihan ya bersama-sama ya. Fast respon ya. Tangannya nggak kelihatan. Iya. Ini saya punya contoh di sini. 1 kilometer dijadikan hektometer. Kira-kira berapa? Dari kilometer ke hektometer. Dia turun atau sebentar. Jika turun tangga, tingkatnya dikalikan 10. Kalau naik, oh ya, saya lupa. Pokoknya gini, kalau dia turun satu tangga saja, dia dikalikan 10. Turun satu tangga kalikan 10. Jadi kalau turun 2 tangga, otomatis kalikan 100. Turun 3 tangga, otomatis kalikan 1000. Tapi kalau dia arahnya naik, dia berarti dibagi. Kita ambil contoh langsung aja biar gampang ya. Tangganya nggak kelihatan. Aduh, gini kurang gede ya. Oh, ini saya salah ambil gambar berarti ya. Gambarnya kurang terlihat, mohon maaf sekali. Kita langsung aja ya. Kurang gede atau gimana? Masih kurang gede. Ini kayak gini. Wah, tapi nggak kelihatan nih soalnya nanti. Gini ya. Gini, kita coba yang pertama. 1 kilometer dijadikan hektometer. Berarti turun berapa kali dia? Dari kilometer jadikan hektometer itu berarti dari kilometer jadikan hektometer itu berarti turun 1 kali kan? Berarti dia dikalikan 10 kan? Nah, kok gede banget. Wow. Berarti 1. Wow. Sebentar. Gak kelihatan ya. Ya, jadi kalau dia turun 1 kali berarti kali 10. Berarti hasilnya 1 kali 10, 1 kilometer jadi 10. Hasilnya kelihatan kan? Wah, gini aja ya. Berarti dia jadi 10 hektometer kan? Kita coba yang kedua. 400 dekameter. Kita jadikan meter. Kita lihat di tangga ya. Dekameter ke meter itu turun berapa kali? Kita dekameter di sini ya. Dekameter di sini kalau dia turun 1 kali berarti kalikan 10 juga. Berarti hasilnya berapa? 400 dia dikali 1 kali 10 1 kali berarti hasilnya dia jadi 4000, maaf.
bentar. Bentar ya, kok ini jadi gede-gede kayak gini ya. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, sekarang yang ketiga, kalau 5 meter dijadikan desimeter, dia berapa? Kita turun ya. Kita coba lihat di sini. Kalau meter jadi desimeter, dia berarti turun 1 kali. Oh, turun 1 kali semua ya ternyata ya. Iya, saya nggak sadar kalau turun 1 kali semua. 5 meter kali, kalau 5 meter jadi desimeter berarti 5 dikalikan 10, dia hasilnya jadi loh, kok 0,5 50 ya. Kalau dia turun 1 kali, ingat ya, kalau turun tangga 1 kali nilainya dikalikan 10. Beda kalau dia naik baru dia dibagi. Jadi kalau dibagi kan hasilnya 0,5, tapi kan ini dikali 10, jadi hasilnya 50. Sekarang 250 cm kita jadikan milimeter. Ternyata turun 1 kali juga soalnya. Pokoknya ya kebetulan soalnya ini turun 1 kali semua. Tapi kalau dia turun 2 kali kalikan 100, kalau turun 3 kali kalikan 1000, tinggal tambah 0 di belakang ya. Yang terakhir nih, dia hasilnya berapa? 2500 karena loh, maaf. Nah, oke, gini harusnya. Terus kita lihat yang statement di bawahnya. Setiap naik tangga 1 tingkat, nilainya dibagi dengan 10. Berarti kalau tadi turun, sekarang nilainya dibagi. Misal 8 meter kita jadikan dekameter. 8 meter kita jadikan dekameter berapa? Berarti 8 dibagi 10. Kalau 8 dibagi 10 kira-kira berapa ya? 8 dibagi 10. 8 dibagi 10 apa 8 dikali 10? 8 bagi 10 berapa? 8 bagi 10 tuh berapa? 0 oh maaf, 8 bagi 10 itu hasilnya 0,8 ya. Ya bagus, benar. Sekarang di bawahnya 0,01 hektometer dijadikan kilometer. Hektometer tuh di bawahnya. Jadi berapa? 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 0,1 hektometer dibagi 10 jadi 0,01 atau 0,1.
Gimana? Benar? Yang benar tuh 0,001. Tadi siapa yang jawab 0,001? Sebentar, jawabannya yang benar. Coba aja dibagi, itu hasilnya 0,001 ya. 0,001. Nggak muncul 0,001. Sekarang yang selanjutnya 30.000 mm kita jadikan cm. Berarti 30.000 kita bagi 10 kan, dari milimeter ke sentimeter. Kita bagi 10, jadi hasilnya berapa? Iya, benar. Karena di 30.000 di milimeter dijadikan sentimeter itu tinggal dibagi 10. Hasilnya jadi 3.000. Kemarin saya ngepost PDF tentang tangga konversi itu, udah dibuka apa belum? Ternyata di dalamnya ada apa? Ada yang tahu? Ada tugas loh ya, tapi belum ada yang ngumpulin sama sekali. Mungkin belum dibuka sama sekali. Benar ya, belum dibuka ya. Pantesan nggak ada yang buka kayaknya, padahal di dalamnya ada tugas ya. Selanjutnya nggak apa-apa, setelah ini aja dibuka ya, di situ nanti ada tugas tentang ini juga. Tapi kebetulan malam ini kita punya kelas, jadi saya sekalian terangkan dulu. Yang terakhir nih 6.000 meter kita jadikan kilometer, berarti berapa? Dia naik berapa kali? 6.000 meter kita jadikan kilometer. Dari meter kita hitung naik berapa kali? 1, 2, 3. Berarti kalau dia naik 3 kali, dia dibagi berapa? Kalau 1 kali bagi 10, kalau 2 kali bagi 100. Kan tinggal kelipatan 10 gitu ya. Berarti kalau ini dia dibagi 1000, bener ya. Hasilnya jadi 6. Ya, benar ya. Kelihatan kan? Gampang kan sebenarnya. Malam ini yang kita pelajari itu tentang ini aja, tangga konversi ya, gampang lah, lumayan gampang ya. Kita lanjut aja ke tangga konversi. Bentar. Tangga konversi. Sebentar, saya minum dulu. Maaf ya, suaranya agak serak. Sekarang kita ke ini dia, tangga konversi satuan. Tadi satuan panjang, sekarang kita belajar tentang satuan massa. Kelihatannya cukup kelihatan daripada yang tadi kan. Tangga konversi satuan massa. Di sini kita ada beberapa satuan massa ya. Yang pertama kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Tapi umumnya yang kita pakai kan kilogram sama gram ya. Cara penghitungannya juga sama. Kalau dia naik satu tingkat, kalau dia turun satu tingkat dikali 10, tapi kalau dia naik dia dibagi 10. Jadi kalau turun 1 kali 10, turun 2 kali jadi 100, seperti kayak tadi. Cuman bedanya satuannya di sini tinggal dirubah kan. Tadi kan satuannya belakangnya meter, di sini tinggal dirubah jadi gram.
kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Aduh, mohon maaf. Setiap turun tangga satu tingkat nilainya dikalikan 10. Setiap naik tangga satu tingkat nilainya dibagi dengan 10. Contoh soal. Contoh soalnya saya perbesar dulu ya. Sebentar, bisa dilihat kan? Ibu Rina membeli 20 dekagram tepung untuk membuat kue. Tanpa disadari, ternyata suaminya membeli juga 10 gram tepung. Jadi, berapa gram tepung Ibu Rina untuk membuat kue? Ibu Rina beli 20 dekagram. Terus suaminya juga beli 10 gram. Beda satuan ya. Tapi pertanyaannya, berapa gram tepung Ibu Rina untuk membuat kue? 20 dekagram ditambah 10 gram sama dengan titik-titik gram. Gimana kira-kira caranya? Sebentar ya. Oke, caranya gimana? 210 gram. Caranya itu gini. Caranya itu yang bentar. Masih hitam. Tunggu bentar. Saya ubah tulisannya jadi putih dulu. Kita ubah dulu yang dekagram itu menjadi gram. Gini caranya. 20 dekagram kita ubah dulu menjadi gram. Tuh, gampang kan? Baru kita tambahkan. 20 dekagram menjadi gram berapa berarti? Coba kita lihat. Dekagram di sini di mana? Dekagram, ini dia dekagram. Dekagram kita jadikan gram, berarti kalau dekagram jadikan gram turun satu kali. Jadi turun satu kali berarti dikali 10. Ya kan, bener kan? Dari dekagram bukan dari gram. Yang dekagram kita ganti ke gram dulu. Berarti dekagram kita ganti gram, dia turun satu kali berarti dikali 10. Otomatis 20 dikali 10 itu berapa hasilnya? Hasilnya jadi berapa? Ya, 200 gram. Nah, setelah 20 dekagram tadi ketahuan hasilnya, sekarang kita tambahkan. Gampang kan? Gini. Setelah ketahuan, jadi kita langsung tambahkan. Tambah 10 gram sama dengan berapa gram? 210 gram. Benar, 210 gram. Jadi total tepung Ibu Rina itu adalah 210 gram. Jadi kalau ada soal kayak gini, gampang aja. Kalau dia berbeda satuannya, kita satukan dulu sesuai apa yang ditanyakan. Sudah jelas ya di tangga konversi satuan. Tinggal diingat-ingat aja, kalau turun dia dikali, kalau naik dia dibagi. Selanjutnya tangga konversi satuan luas. Tangga konversi satuan luas. Sebentar. Wah, kecilan. Kurang kelihatan ya. Tangga konversi satuan luas sama sebenarnya dengan yang
satuan panjang tadi, tapi di sini ada tambahan ini pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2, itu namanya di sini kita sebut persegi. Kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Nah, bedanya di sini dengan yang tadi, yang 2 tadi itu karena dia persegi pangkat 2, jadi tiap dia turun 1 kali dikali 100. Kalau pokoknya ingat kalau turun dikali. Kalau yang persegi ini dikali 100, kalau yang kalau turun kali 100, kalau naik jadi dibagi 100. Contohnya ya, ini statementnya sama sebenarnya dengan yang saya kasih tahu. Kita coba sekarang. Sebentar. Kelihatan kan? 4 meter kubik kita jadikan sentimeter kubik berapa kira-kira? Kita lihat di sini meter, jadikan sentimeter kubik. Turun 1 itu kali 100. Jadi kalau turun 2 kali dia jadi kali berapa? Kali nolnya tinggal ditambahkan. Berarti kalau 1 kali kali 100, 2 kali kali 10.000. Bener kan? Kan tinggal ditambah kan nolnya kan. Berarti hasilnya 4 meter dijadikan sentimeter tuh berarti hasilnya adalah 4 sebentar. Jadinya hasilnya 4 loh lagi, bentar ya, 4 hasilnya berapa? 40.000. Jelas kan? Tinggal dia dicari kelipatannya ya. Terus selanjutnya 0,05 hektometer kita jadikan 0,05 hektometer kita jadikan desimeter. Hektometer, desimeter mana? Berapa kali dia? 1, 2, 3. Berarti berapa kalau 3 dikali berapa? Berapa? Kalau dia turun 3 kali berarti kalikan berapa? 0,05 kalikan 1 juta ya. Berarti hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Kalau 0,05 kali 1 juta hasilnya 50.000. 50.000. Maaf. Benar nggak? Benar ya. Sekarang 600 mililiter. 600 mm persegi. Kita jadikan meter. Ya, milimeter dibagi berarti nih ya, naik ya. 1, 2, 3. Atau yang bawah aja kali ya. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. 3 kali berarti 600 itu kita bagi 1 juta.
Berapa? Sebentar. Berapa? Ya, Mbak Raini ini bener ya. 0, bentar. Aduh. 0,0, oh maaf, 0,0006. Apa ya, gak gini ketutupan, gak apa ya. Yang ini sama juga tadi kan, tinggal di ini aja. Ini lebih tinggi, nanti kita bisa hitung sendiri ya. Kita ngejar waktu dulu karena banyak yang mau di ini. Sekarang tangga konversi volume. Kalau volume ini satuan ini pangkatnya itu ya pangkat 3. Kita sebutnya biasanya, kalau tadi pangkat 2 kita sebut persegi. Kalau pangkat 3 dia sebutnya kubik. Jadi kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Ya. Sama dia, oh ya bedanya sama yang tadi itu, kalau turun dia kali 1000, kalau naik dia kalau turun dikali 1000, tiap turun 1 kali 1000, berarti kalau turun 1 kali lagi tinggal di kelipatannya. Kalau naik dia dibagi. Di volume itu bukan hanya kilometer kubik, dia juga punya satuan ini. Satuannya ini. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Tapi beda dengan yang di atas tadi. Kalau yang kubik itu dia kalau yang satuan volume di atas dia pangkatnya kubik. Kalau ini yang kubik tadi tuh dikali 1000 dan atau dibagi 1000. Tapi kalau yang bawah ini dia itu tiap sama seperti yang panjang tadi kali 10 ya. Jadi kalau mau dari liter ke dekaliter dia dibagi 10. Kalau dari kiloliter ke hektoliter dia dikali 10. Jelas ya? Cukup mudah kan tangga konversi satuan? Nah, yang terakhir ini insya Allah jelas. Jangan lupa kerjakan tugas di PDF yang saya bagikan kemarin ya. Mohon maaf sekali kalau ada kesalahan. Mohon maaf juga, ini kelas kita memang hanya terbatas, hanya 45 menit. Terbatas sekali, nggak cukup untuk menerangkan banyak sekali yang banyak materi yang sebenarnya pengen saya share, pengen saya ini, tapi waktunya ternyata terbatas sekali. Jangan lupa PDF yang kemarin saya share di grup, tolong dibuka. Isinya sama dengan yang saya terangkan kali ini, tapi tolong di situ di paling bawah itu ada latihan, gampang lah kayak tadi itu. Nanti tinggal gimana itu, di situ ada deadline-nya, terus ada tugasnya. Sedikit gampang kayak tadi caranya. Bisa kan? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini 5 menit lagi kayaknya kelasnya ditutup. Iya, di-download dulu baru dibuka, atau di preview tuh dilihat. Lebih baik di-download sebagai bahan pelajaran. Slide ini juga akan saya upload ya, slide yang sekarang ini saya upload. Insya Allah saya juga akan upload di YouTube. Kemarin
pertemuan yang kemarin juga saya mau upload, tapi ini terkendala. Saya upload ternyata nggak bisa, terkendala ini. Tapi saya terus berusaha, saya terus belajar agar bisa terupload. Saya kemarin ngupload kan ada pisah-pisah video, jadi disatuin tuh nggak bisa. Saya masih berusaha, nanti kalau sudah bisa saya kabari ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya malam ini. Sebentar lagi Mandarin ya. Ya, mungkin teman-teman bisa siap-siap. Makasih banyak udah meluangkan waktunya, dan baru kali ini attendance listnya itu penuh ya, 10. Sebenarnya pengen semua siswa tuh bisa masuk, ternyata yang bisa cuma 10 ya. Semoga di wizik kedepannya bisa ini, di wizik kedepannya semoga bisa masuk semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tangga konversi satuan sebelum waktunya habis. PR-nya nggak jelas. Kenapa? PR-nya nggak jelas. Kurang besar. PDF-nya itu tulisannya. Oke. Nanti saya ini aja ya. Kalau kurang jelas gini aja. Saya nanti mau copy dari PDF itu, saya perbesar tulisannya. Terus nanti tinggal dikerjakan. Oke. Di download dulu mbak, baru bisa dilihat, dia PDF kan. Ada berapa sih ini untuk murid 3 angkatan 3B ada berapa orang? Lebih banyak di B, tapi nggak tahu berapa orang. Sekitar 25. Iya di list 25, tapi yang aktif tuh kadang cuma beberapa orang aja. Gimana teman-teman? Ada yang masih kebingungan? Waktunya semakin lama semakin habis. Mungkin beberapa detik lagi sudah habis. Mungkin teman-teman mau siap-siap aja ya. Saya tutup aja. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.